Saya Jihan Andreva Dewi Elrino Putri. Saya Samuel Masafalino Tayan. Saya Yastri Herioto. Saya Priti Monisa Loviaran Tongkir. Saya Wildan Saibul Ma'ruf. Saya Ardi Mahmuda. Saya Valeria Agatha Rosalid. Saya Alex Putra Giawa. Saya Esther Carolina. Saya Muhammad Aditya Ramadan. Saya Andika Pratama Gufron. Saya Prilia Indah Sari. Saya Fidel Rahman. Saya Muhammad Hanafi. Saya Hatis Samalaya. Saya Muhammad Rizky Sugiarto. Pernahkah kalian berpikir bahwa sebuah stadion bukan hanya tempat berlangsungnya pertandingan olahraga saja? Di balik berdirinya Gelora Bung Karno, tersimpan sebuah gagasan besar tentang identitas, kebanggaan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Dalam rangka refleksi Bulan Bung Karno tahun 2026, saya ingin mengajak melihat bangunan Bung Karno yang bukan hanya megah tetapi terlahir dari visi Presiden Bung Karno dan masih bermanfaat bagi masyarakat. Gelora Bung Karno dibangun pada 1960 hingga 1962. Persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 4 tahun 1962. Proyek ini menjadi salah satu pembangunan terbesar Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, Bung Karno mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun fasilitas olahraga berstandar internasional. Dengan dukungan kerjasama dari Uni Soviet, lahirlah stadion menjadi kebanggaan Indonesia hingga saat ini. Dalam perspektif Soekarnologi, kita tidak hanya membangun sebuah bangunan atau national building. Kita juga membangun sebuah karakter, martabat, dan rasa percaya diri bangsa Indonesia. Gelora Bung Karno menjadi simbol bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri dan mampu berdiri sejajar dengan negara-negara lain. Stadion ini membuktikan bahwa pembangunan dapat menjadi identitas sekaligus kebanggaan nasional. Sebagai mahasiswa teknik sipil, kami memandang Gelora Bung Karno tidak hanya sebagai tempat olahraga saja, melainkan sebagai contoh nyata hasil konstruksi yang dirancang secara matang. Teknik sipil, setiap bangunan harus memenuhi aspek kekuatan, keamanan, kenyamanan, dan fungsi. Gelora Bung Karno dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton sehingga memerlukan sistem struktur yang mampu menahan beban dalam jumlah besar. Keberadaan fondasi, kolom balok, serta struktur atap menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan bangunan. Semua elemen tersebut saling bekerja sama untuk menjaga stadion agar tetap aman. Selain bangunan utama, kawasan Gelora Bung Karno juga dilengkapi jalan akses, yaitu area parkir, utilitas, dan sistem drainase. Semua fasilitas tersebut merupakan bagian dari pekerjaan teknik sipil yang mendukung fungsi stadion. Drainase memiliki peran penting untuk mengalirkan air hujan, sehingga stadion ini dapat digunakan dengan aman dan nyaman. Tetapi hal ini sering tidak terlihat, dan juga drainase ini sangat penting dalam sebuah kualitas infrastruktur bangunan. Gelora Bung Karno telah berdiri lebih dari 60 tahun. Walaupun mengalami renovasi, stadion ini tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan olahraga nasional. Renovasi dilakukan menjelang Asian Games 2018, menunjukkan infrastruktur dilakukan dengan baik tanpa harus menghilangkan nilai dan sejarahnya dan dapat diperbarui terus-menerus. Kami sebagai calon insinyur sipil, kami belajar bahwa kami tidak terlalu memikirkan tentang beton dan baja. Kami juga memikirkan tentang kualitas dan kenyamanan masyarakat. Gelora Bung Karno dapat membuktikan bahwa karya teknik sipil yang dapat menjadi sejarah bagi bangsa. Infrastruktur yang dirancang dengan baik dapat menjadi bagian manfaat bagi masyarakat dan sekaligus menjadi simbol kemajuan Indonesia. Melalui refleksi Bulan Bung Karno 2026, kami belajar bahwa semangat tidak hanya dikenang, melainkan diteruskan dengan sebuah karya. Sebagai mahasiswa teknik sipil, kami berharap bisa melanjutkan semangat
dengan membangun infrastruktur yang kuat, aman, dan bermanfaat bagi Indonesia yang akan datang. Sekian dari kami, Prodi Teknik Sipil. Terima kasih.